Si ayam bapak yang gue bilang kayak aku janji tolong dimasukin ya Pli. Bapak aku akan cobain ayam penyet bapak, ingetin guys. Besok jadi gue juga besok. Klipnya aku janji bakal nyobain ayam bapak ini gitu. Harganya cuma 12.000 ayam plus nasi. Bener. Kan dulu kan banyak yang kayak gitu ya. Ya udah itu doang, terus gue gak pernah lihat gue tayang atau enggak sih. Tapi lu ikutan. Semoga bapaknya jualan ya guys. Ini dalam rangka menepati janji kita mau coba ayam cabai hijau bapaknya. Oke guys. Oh ini cabai hijau. Ada. Tapi belum buka. Iya baru buka. Berapa menit lagi bisa diorder? Oh ya, oke, siap. Dah. Kita bisa beli juga dagangan bapaknya. Happy banget. Nyai. Ini namanya ayam penyet cabai hijau. Tuh dia. Yuk, ada menunya ada bang. Menunya apa? Oh ayam penyet doang. Oke. Berapa harganya seporsi? Kalau ayam nasi itu 12. Oh, 12. Kalau tahu tempe berarti 14. Bapak sebenarnya jualannya dari jam berapa sih Pak? Kemarin kita mau cobain tuh tutup udah Jam segini. jam berapa di 12-an berarti sampai jam? Lalu belum asal, kadang asal udah habis. Oh, pokoknya sampai habis gitu ya? Iya. Nih guys, minyaknya tuh mereka pakai minyak baru loh. Tiap goreng tuh masih jernih. Seru banget. Seru banget tuh. Akhirnya kita bisa nyobain. Tahu gak sih kita kayak udah bolak-balik ke sini nggak bisa nyobain. Oh nih Dut. Ini paketan tuh ada 2 doang, sesimpel itu. Kayak 1 tambah 1 ya. That simple. Bukanya tuh dari jam 12 siang sampai ntar tutup. Sampai habis. Ya, sampai habis. Biasa asar udah habis. Assalamualaikum. Hai guys. Ini hao daja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini, jadi akhirnya kita berhasil nyobain si ayam bapak yang gue bilang kayak aku janji tolong dimasukin ya Pli. Bapak aku akan cobain ayam penyet bapak, ingetin guys. Besok jadi gue juga besok. Klipnya aku janji bakal nyobain ayam bapak ini gitu. Ternyata mereka tuh jualannya jam 12 siang. Iya, 12 siangnya pun 12 hampir setengah 1 guys. Iya, jam makan siang lah ya. Tapi agak kesiangan gak sih Pak kalau orang udah makanya. istirahat? Harusnya dari jam 11 Pak, Iya. udah standby. Terus udah gitu, biasanya jualannya sampai habis dan biasanya bawa porsi itu 50 porsi sehari gitu. Dan selalu habis. Kaget banget, harganya cuma 12.000 ayam plus nasi, plus sambel, plus lalapan. Terus dikasih sarung tangan, bro. Apapun nih. Kayak dikasih sarung tangan juga gitu loh, kayak keren banget. Tapi maaf, kita pakai sarung tangan kita. Karena biar nggak kresek-kresek. Jadi menurut gue Ini menurut gue murah banget. Asli. Ini dapat untungnya gimana ya? Walaupun sebenarnya kayak paha ayam pahanya dibagi 2. Iya, bukan yang paha utuh ya. Tapi menurut gue kayak ini Ya, murah banget. Ya paha atas paha bawah aja sebenarnya. Iya. Sambelnya tuh ada 2, ada sambel hijau sama sambel merah. Cuma bapaknya pun mengakui ini sambelnya nggak terlalu pedas kata Iya. gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Kita beli dengan harga 14.000 karena kita tambah tahu dan tempe. 14.000 lu bayangin deh. Murah banget. Langsung dulu, cobain ya. langsung cobain. Cobain apa ya? Langsung aja ya pakai nasi ya. Gue seneng banget. Minyaknya tuh kalau kayak tiap jualan ganti minyak. Iya. Bapaknya kan nggak tahu tadi kalau kita mau nge-record. Betul. Bismillah. Enak banget. Dia emang nggak pedas, Dut, tapi enak banget. Terus coba. Coba cabai merah dulu ya. Iya, cabai merah ya. Kata bapaknya memang tidak terlalu pedas. Yang merah tuh lebih kayak sambal tomat, tapi pedas. Pedesan merah. Agak pedas merah sih. Untuk harga 12.000 oke banget ya. Iya, dia bukan tipe sambal yang pedes banget gitu, Dut. Jadi beres gurih. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Terus ayamnya tuh kayak meresap banget bumbunya menurut gue. Paham. Bener. Tapi enak. Enak kan? Bener lagi. Si bumbunya juga meresap ke ayamnya guys. Cabai merah. Enak lagi Enak guys. banget sumpah. Hah, Pak, 12.000. Coba kalian kalau ke daerah Bintaro sini nih sektor 1 nih ya. Ayamnya juga keringnya tuh kayak nggak kering banget, tapi nggak basah banget. Betul.
Enak sumpah, enak banget guys. Apalagi makan lapar-lapar gini, Asli. makin nikmat, masya Allah. Tahunya juga nggak asem. Belum. Gua kan orang-orang yang kerja sekitar sini masih kesini. Tadinya dia baru buka. Udah dia goreng. pesan. Dia udah punya pelanggan sendiri ya. Iya enak banget ayamnya. Ayam gorengnya kayak ayam goreng yang dibuatin emak gua. Setuju. Lengkapnya mantep nih. Nggak kulitnya doang gitu loh guys yang ada rasanya. Kulitnya bahkan belum gua makan. Habisnya langsung padel lagi ya. Menurut lo olahraga padel bisa bertahan berapa tahun lagi? Dari mata memandang kan banyak banget nih sekarang di Aksel tuh udah banyak banget padel. Iya. Bahkan ada beberapa lapangan padel tuh tutup loh. Oh iya. Karena kemahalan. Karena udah nggak rame. Karena sebenarnya gini menurut gue, yang olahraga padel tuh masih banyak. Cuma lapangannya jadi lebih banyak juga kan. Jadi udah terpencar biasa bisa padel di BSD, tapi ternyata di Aksel tuh udah ada jadi di Aksel. Jadi menurut gue bukan olahraga padelnya yang sepi. Ini menurut aku loh guys. Ya. Tapi memang jumlah lapangannya udah kebanyakan. Banyak banget. Jadi orang-orang udah Makin punya terpecah. opsi masing-masing. Betul. Terserah kalian mau main di mana gitu kan. Betul. Sampai pada banting harga lapangan padel, lu bayangin ya. Dulu waktu lapangan padel masih susah, sejam bisa gopek 600.000 tuh di Jakarta. Tuh kan di Jakarta kan agak susah ya lapangan padel yang baru-baru. Jadi kan yang lama-lama aja. Itu sejam masih 600.000. Lu bayangin 2 jam 1,2 lu buat main. Misalnya mau main sama temen-temen gitu kan. Tapi kalau di daerah Tangerang, di BSD, kalian tahu nggak lapangan padel tuh udah sampai ada yang 95.000 sejam. Masya Allah. 95.000 guys. Kayak lapangan badminton ya? Mereka harus bersaing, Bud. Iya benar sih setuju gue. Bagus-bagus lagi. Benar. Udah ada coffee shop. Nah, ini juga nih mantep banget makanan gue udah mau habis. Iya benar. Tuh. Padel ini salah satu olahraga yang masih bisa gue ikutin alurnya. Paham. Jujur aku main badminton, gue beban ke tim gue. Oh iya, kayak gue ya, main nama padel sama lu ya. Nah, lu ngerasa gini, lu ngerasa gue badminton gimana? Bisa dong. Ya kan? Itu gue beban di tim gue. Di tempat kalau lu menempatkan diri yang udah jago main ya. Karena yang orang-orang main badminton itu, yang apalagi kalau udah ikut komunitas ya menurut gue, mereka bisa main gitu. Nanti misalnya gue main dipasanginnya sama yang jago, kasihan dia yang pontang-panting mengejar kok itu. Ya Kebayang nggak? jadinya Guanya nggak enak. apa nih namanya kita digendong ya? Gantung. Nah gitu, lawan gue juga mungkin mereka pengen ada rally-nya, pengen lama. Nih, main sama gue matiin. Tapi kalau padel, ya gue bilang tadi, terlepas dari banyak orang bilang, itu kan olahraga gampang sama segala macam. Tapi menurut gue Enggak guys, susah juga guys. enggak. Dan tapi untuk mengejar gue untuk bisa main, ya gue bisa berusaha lebih keras gitu lah. Tapi akan kekejar insya Allah gitu. Paham. Tapi gue penasaran padel itu sebenarnya dari tahun berapa sih? Sebenarnya kayak kalau nggak salah udah dari dulu, tapi baru eksis aja gitu loh. Gue tanya sama kakak gue dulu ya, ChatGPT. Padel itu sama gue juga habis sampai bener-bener keren gitu. Nggak ada. Tuh kan, padel itu tuh diciptakan tahun 1969 gara-gara kalau nggak salah di petenis. Meksiko. Oh iya lagi. Ya kan, tapi nggak ada lapangan tenis tau gue. Yang gitu sih. Ya pokoknya semua olahraga yang udah ada dari zaman dulu, untuk gue yang nggak pernah olahraga, untuk mengejar bisa itu agak sulit. Kayak tenis deh. Iya. Kita sampai coaching 5 kali 6 kali. Ya maksud gue itu kan keluar uang terus. Tapi bisa. untuk sampai gue ikut main mabar, itu gue beban banget. Kayak bolanya kagak kepukul-pukul. Nggak dapet ya? Iya, sama aja kayak badminton. Gue ngerasa gue bisa pukul setelah gue drilling apa segala macam. Tapi begitu mabar, itu tuh menurut gue gini, terlepas dari, ya jadi kita kayak podcast olahraga ya guys. Terlepas dari tangan, yang paling penting di olahraga itu kayak badminton, padel, dan footwork. Kaki lo tuh kayak bisa nggak cepet kesana, cepet kesini, terus kayak langkah lo bener apa enggak gitu kan. Tiba-tiba nih kalau main badminton, Soalnya gue sering lihat orang yang keserimpet gitu loh. gue jaga di depan nih badminton, tiba-tiba nih bola di depan kanan, tiba-tiba bola ke kiri dan ke kiri ke ujung. Itu kan kaki harus kayak swing, terus kayak tangan gue kayak harus menampis bola itu kan. Nah kalau gue nggak dapet, kasihan partner gue, dia yang dari belakang dia bisa
ke depan Yang lari, gitu. Iya, kayak gitu loh guys. Jadi kayak terlepas dari itu semua, menurut gue footwork itu paling penting sih. Ya, lu bayangin aja nih orang-orang yang atlet-atlet atau misalnya orang yang bisa main padel, badminton, tenis, lu bayangin ya. Mereka tiba-tiba dari tengah, bisa dari ke depan, bisa ke belakang. Iya, apalagi kalau udah nonton yang apa, yang Padel ya, Premier iya, gitu iya. ya. Iya guys, kalian bayangin. Ya jangan kan itu deh, lu bayangin lapangan tenis kan segitu-segitu aja. Lapangan badminton kan segitu-segitu aja. Dia ada pertandingannya single. Iya, itu single. Bayangin coba berdua aja gue kagak dapet tuh bola, single lagi tiba-tiba bola depan, bola belakang, si kaki gue bisa terbang gitu. Makanya kalau ngelihat pertandingan kayak gitu kan seru banget. Iya. Lebih, kalau menurut gue lebih seru nonton itu sih daripada kayak misalkan bola. Iya, kalau gue iya juga. Apalagi Soalnya kan kayak 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 tuh kayak itu seru banget sumpah. apalagi volley. Gue suka banget loh sama volley. Suka banget gue sama volley. Pernah main volley kan? Iya, gue bilang kan. Dulu gue pernah cerita juga kan guys sama kalian. Aku tuh pernah ikut volley SMP. Coba aku lanjutin. Mungkin aku bisa jadi atlet. Iya. Soalnya SMP masih bisa lah ngajar, mungkin gue jadi atlet. Tapi nggak jadi YouTuber. Iya juga. Itu sih jadi YouTuber aja. Tapi gue suka banget sama volley dulu. Tapi nyari mabar volley itu susah. Iya. Kayak Kecuali jarang di banget deh. Bandung. Oh, di Bandung banyak ya? Karena menurut gua tiap kota tuh punya olahraganya masing-masing gitu loh. Kalau di Bandung itu lo nyari gor volley, komunitas volley itu gampang banget. Soal adanya temen gua, dia sekolah volley di Bandung gitu apa? Iya, menurut gua setiap daerah tuh punya olahraga masing-masing. Mungkin nanti daerah mana olahraga yang gampang dicarinya tuh misalnya futsal, atau misalnya di daerah mana sepak bola gitu. Tapi kalau volley tuh menurut aku lumayan jarang ya. Maksudnya kayak tiba-tiba lo lihat orang update main volley, jarang kan? Jarang. Volley pantai. Iya, kecuali Baskara Mahendra. Emang dia main Dia kayak bisa main semuanya guys. mainin hati lo juga bisa. Begitu aja. Aku seneng banget gue ngelihat orang main volley. Walaupun ya gue belum Baskara bisa. Mahendra. Baskara Mahendra. Emang Baskara pernah main volley? Kan yang tiba-tiba volley? Apa Oh, tiba-tiba nggak tahu yang juga. itu yang punya Vindes itu? Kalau Soalnya gue volley ngikutin Baskara semenjak Desi ngomong Baskara mulu guys. Jadi tiba-tiba Baskara muncul di FYP gue coba. Ya Allah. Baskara Mahendra top. Coba Gitu. guys, ada yang punya relasi ke Baskara Mahendra nggak? Pengen foto bareng. Pokoknya begitulah guys. Ini ngomongin seputar olahraga Ya, bersama seputar. dua pengacara, ya kan? Bersama saya yang jarang banget olahraga. Oh iya, itu nomor 1 ya. Dan kardio yang gue suka adalah kardio yang ada gamenya. Badminton, apapun yang ada gamenya, Dut. Kalau kayak lari gitu nggak suka Nggak ya? suka. Belum suka sih so far. Walaupun gue udah mencoba kayak ngeliat orang seru nih, rame nih, lari nih. Enggak lagi, gue udah nyoba kayak enggak lagi. Ternyata enggak, semenit aja gue udah ngerasa kayak bosan banget, capek gitu. Iya. Jalan juga. Jadi gue suka olahraga kardio tuh yang main ada gamenya. Badminton. Tapi kalau kayak gitu Ini, emang nggak itu. berasa loh ngeluarinnya. Iya kan? Kalau lari gitu menurut aku tuh berasa banget. Iya, tapi ya ini tidak menyinggung siapapun yang suka lari ya. Gue juga nggak tahu caranya kalian gimana suka lari. Gue juga pengen suka lari. Sumpah gue kalau ngeliat orang update kayak misalkan mengejar 5K pertama, Iya, 10K pertama, Seru banget ya. kayak buset Gue dah. mengejar 100 meter pertama aja rasanya kayak astagfirullahaladzim. Dia guys. Itu dia Gue guys. udah karena waktu itu gue lari sama Arvel, nyoba lari dari komplek gue. Yang lu Pokoknya keliling akhirnya komplek. lu gatel-gatel nggak sih? Iya, dan akhirnya beli nasi uduk. Itu gue udah mau menyerah mau naik Gojek guys. Karena gitulah guys intinya. Tapi emang keren Dut, ngeliat orang lari itu. Gue keren loh ngeliat orang lari itu kayak Dia jantungnya Fit gitu kan? Iya, jantungnya ini banget nggak sih? Maksudnya Iya, itu kan, endurance. Iya kan? Maksudnya kayak ini dia deh. paham. Begitulah guys ya ceritanya. Banyak banget yang punya mobil gini di sini ya? Kan Bintaro memang banyak. Oh. Bintaro itu, nah sama halnya dengan mobil klasik. Menurut gua ada daerah misalnya lagi di Bintaro. Bintaro tuh menurut gua lumayan banyak orang yang Bintaro dan Jakarta Selatan itu termasuk sebelahan banyak ya orang yang punya mobil klasik. Gitu loh. Kayak kalau misalnya lu main misalnya ke Pik, mungkin agak jarang lo ngelihat mobil Di klasik. sana kayak banyak mobil listrik deh. Mobil listrik, mobil supercar, mobil-mobil Supercar, yang betul, modern supercar. atau BMW baru yang gitu-gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lo jalannya misalnya di Bintaro, Jakarta Selatan, ini nggak tahu ya, mungkin aku mainnya kurang jauh. Baru Iya. parkir sini itu mobil klasik parkir. Tadi mobil klasik parkir. Tadi yang lewat yang warna biru juga. Iya, yang tadi juga mobil klasik lewat. Jadi kayak ngeliatnya tuh kayak Benar, benar. memang setiap daerah punya ininya masing-masing. Terus kayak misalnya waktu itu gue ke daerah mana, mereka main mobilnya itu bukan mobil klasik tapi mobilnya kayak JDM gitu. Misalnya kayak jazz dijadiin dimodif. Oh, Kebayang nggak itu maksud di mana? gue? Di kalau nggak di mana ya gue, di Malang atau di mana? Oh, I see.
lupa gue gitu. Terus gue ngeliat, oh emang di sini trennya itu gitu. Kayak misalnya di Jawa mana yang sudah ke Surabaya atau Jawa mana gue nggak tahu ya guys, itu kan mereka trennya main mobil diesel yang asap-asap hitam. Oh, paham. Kebayang nggak lo? Paham. Yang gitu-gitu menurut gue begitu guys ya. Ada lagi yang mau diobrolin Bu? Gue kenyang banget sih. Ibu udah baca buku belum? Oh belum dilanjut Bu Mas. Saya juga belum, maaf ya guys, jadi belum bisa bahas. Ya nanti kita bahas ya guys ya. Harus tenang itu Iya. membacanya. Terus tunggu filmnya aja gimana? Lagi baca. Bentar lagi mau ada filmnya. Maksudnya Lagi di Iya. garap kan? Saya mau loh jadi apa pembantunya juga nggak iya apa-apa. betul-betul, saya jadi manajernya juga nggak apa-apa. Iya. Saya Ada- jadi apapun lah mau iya. lah, intinya saya ikutan. Saya yang cuma keluar 2 detik doang nggak apa-apa. Yang penting nanti di film itu kayak paling belakang ada nama gua. Iya. Ada nama gue juga. Terus nanti di bioskop gue ngasih tahu semua orang. Iya. Ingetin ya guys, gue akan keluar sedetik. Kalian harus jangan kedip matanya gitu. Terus biasa kayak gitu kan yang nonton apa premier gitu-gitu kita ngundang nggak ada. Terus kalian nanya, loh kalian mana deh? Kedip ya tadi. Lu pernah kebayang nggak diri lu main film? Gue takut lagi. Pengen, tapi gue pengen tapi gue nggak bisa banget. acting guys. Kalau misalkan suatu saat ada yang ngajak lu main film gitu. Tapi guys ya, pertama kalinya gue acting sama artis tuh sama Arbani kan. Ah iya benar. Itu vibes-nya beda banget guys. Maksud gue gini, dari yang kakak-kakak gini ya. Gini, misalnya gini, gue gak ngopi, terus gue acting. Ya kita tahu kita acting. Tiba-tiba nih gue sama artis nih kan, sama Arbani kan. Kita lagi ngakak-ngakak, tiba-tiba dia langsung acting. Takut guys. Demi Allah. Acting dia marah dan gue beneran takut. Berarti sejago itu kan nggak sih? Keren banget ya. Beda Jam itu. terbang guys, jam Iya, terbang. kan kita nggak Terus pernah. dia bener kayak nggak ada ketawa lagi guys. Langsung kayak, menurut lo lucu kayak gitu? Takut langsung kayak, aduh anjir takut, anjir langsung kayak, tidak. Makanya kalau kita tuh masih kayak iya. Coba itu, emang nggak ada apa yang mau kita masuk bioskop? Atau kayak gitu tuh ada ininya nggak sih? Casting ya? Casting. Pasti ada casting lah. Tapi info-info casting maksud gue. Nah, gua kalau dulu tuh banyak banget info casting. Kalau sekarang tuh gua nggak tahu. Kayaknya info dulu castingnya. tuh scam dah info casting. Masa ya? Maksud gue, emang ada yang benar info casting, tapi dulu tuh kan semua orang pengen jadi artis. Paham. Jadi banyak lah nih orang-orang yang Misalkan di mall ada apa gitu. Kebayang nggak yang kayak casting kebayang. apa gitu? Memanfaatkan ini itu. Dulu tau gak sih, gue tuh pernah. Apa? Ikut casting. Bukan, jadi ala-ala punya manajer gitu kan. Dulu kan gue ikut modeling gitu. Terus ala-ala punya manajer gitu. Ini tahun kapan nih? Udah tuh udah SMP kali gue. Soalnya sampai kuliah aja kan lu masih ikut Iya, modeling. Terus udah gitu guys, di tahun ada mau syuting ini. Oh iya, oke aja kan. Gue diurusin sama manajer itu kan. Terus lo tahu gue syuting apa? Apa? Gue syuting kayak dulu tuh kan sering banget yang kayak katakan putus, tapi bukan Tahu. Tapi gue bukan katakan putus, gue Layangan inget- putus. bukan dong. Tapi ya intinya reality show kayak gitu, dan gue tuh Kebayang. tipe gue Kebayang. scene-nya tuh gue apa prank apa gitu. Tahu gue yang ada di TV-TV Kan dulu kan tuh. banyak yang kayak gitu ya. Iya, Ya udah itu doang, terus gue nggak pernah lihat gue tayang atau enggak sih. Tapi lu ikutan. Demi apa Bon? Tapi Dibayar berapa? Gue nggak tahu dibayar berapa. Lupa. Kan diurusin sama manajer itu. Tapi udah dibayar kan? Duitnya nyampe ke lu kan? Dibayar. Semoga netizen nggak ketemu sih video. Harusnya nggak ada sih, gue aja nggak tahu acaranya apa. Kalau lo kan jelas dulu nonton video misalnya gitu. Iya. Gue juga nggak tahu itu acaranya apa, tapi ya begitulah. Seru banget. Di YouTube nggak bisa sih, misalkan fotonya di capture gitu. Di Shopee kan bisa ya? Kalau di Dari YouTube produk bisa ya? kayak gitu, keluarnya video 20 acara semua terus 1000 video. Oh iya sih. Capek juga mereka nge-scroll ya. Begitulah guys ya cerita-cerita hari ini. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian kita. Share video. Bye-bye. Tuh cobain. Enak banget. Enak banget sumpah.